Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Karisma Putri Raharjo, NPM 21024010188 dari kelas D Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming. Yang pertama, pengertian urban farming. Urban farming atau pertanian kota adalah suatu aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar perkotaan yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan makanan. Pertanian kota atau urban farming merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimals yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan menghasilkan produksi. Produksi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara, perkotaan, dan menghadirkan nuansa estetika rumah. United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pertanian kota atau urban farming adalah satu kesatuan aktivitas produksi, proses, dan pemasaran makanan dan produk lain di air dan di darat yang dilakukan di dalam perkotaan dan di pinggir kota dengan menerapkan metode-metode produksi yang intensif dan daur ulang sumber alam dan sisa makanan untuk menghasilkan keanekaragaman peternakan dan tanaman pangan. Mengapa kita harus memilih urban farming di perkotaan? Karena urban farming merupakan teknik pertanian yang cocok diterapkan di area perkotaan, dapat memanfaatkan area yang ada dan tidak memerlukan area yang luas, menjadi salah satu keunikan dari konsep urban farming tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis urban farming. Yang pertama, vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman dari bawah ke atas. Teknik ini sangat cocok diterapkan dalam area yang sempit dan tidak terlalu luas. Sebenarnya teknik ini sama dengan penanaman konvensional pada umumnya, yaitu memakai tanah sebagai media tanamnya. Peletakan secara vertikal yang membedakan teknik vertikultur dengan teknik pertanian konvensional lainnya. Wadah media tanam dapat digunakan dari bahan yang mudah ditemui seperti botol yang sudah tidak terpakai, botol bekas, pipa paralon, pot, polybag, atau wadah yang lainnya. Yang kedua, aquaponik. Aquaponik merupakan teknik budidaya tanam yang digabungkan dengan budidaya hewan seperti ikan. Pada teknik ini, kotoran ikan yang dikeluarkan akan dimanfaatkan oleh tanaman tersebut sebagai pupuk untuk memenuhi nutrisinya. Tempat untuk menampung ikan pun menjadi bersih dari kotoran. Aquaponik menjalin simbiosis mutualisme di mana tanaman dan ikan saling menguntungkan. Media tanam yang digunakan adalah tanah. Namun, dalam aquaponik tidak perlu diberi pupuk lagi karena sumber hara yang digunakan berasal dari kotoran ikan yang dibudidayakan. Yang ketiga, hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Media tanam yang digunakan dapat berupa arang, sekam, pasir, pecahan batu bata, dan lain-lain. Bahan utama dari hidroponik adalah air. Hidroponik sangat bergantung pada air sebagai pemenuh nutrisi pada tanaman. Pemenuh nutrisi tanaman dalam hidroponik dapat diberikan dalam bentuk larutan yang mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Media tanam yang digunakan biasanya botol plastik bekas atau pipa paralon. Tentunya hidroponik dapat diletakkan pada area mana saja karena mudah untuk dipindahkan dan tidak memerlukan area yang luas. Yang keempat, wall gardening. Wall gardening merupakan teknik budidaya tanaman secara vertikal yang memanfaatkan dinding sebagai modal pertanaman. Teknik ini hampir sama dengan vertikultur. Yang membedakan adalah pada teknik wall gardening biasanya berpusat pada tanaman hias, bukan tanaman sayuran. Banyak gedung-gedung perkotaan atau pusat pembelanjaan yang sudah memakai teknik budaya ini. Media tanam yang digunakan adalah tanah, sehingga pemupukan dalam pemenuhan unsur hara perlu diperhatikan dalam teknik ini agar tanaman hias tetap cantik untuk dipandang. Berikut ini gambaran jenis urban farming. Yang pertama ada vertikultur, kedua aquaponik, yang ketiga hidroponik, yang keempat wall garden. Selanjutnya adalah manfaat urban farming. Yang pertama, memenuhi asupan nutrisi. Di wilayah padat penduduk, urban farming menjadi strategi yang tepat dalam upaya membantu rumah tangga perekonomian lemah untuk menjaga konsumsi pangan dan asupan nutrisi sesuai dengan pedoman gizi seimbang.
produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakan waktu berhari-hari. Yang kedua, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Kegiatan urban farming juga memungkinkan masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran segar karena bisa diakses dengan mudah dan cepat. Selain itu, Anda juga bisa memantau sendiri pertumbuhan buah dan sayuran yang ditanam agar terbebas dari bahan kimia seperti pestisida. Perlu diketahui bahwa mengonsumsi sayur dan buah segar yang bebas pestisida diketahui dapat memberikan beragam manfaat untuk tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan imunitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sehat dan bebas stres. Kegiatan urban farming juga merupakan upaya menghidupkan kembali lingkungan, menciptakan lahan hijau, mengurangi panas dan polusi udara, serta menurunkan risiko banjir dan tanah longsor. Selain itu, desain pertanian, perairan, dan bangunan yang dekoratif juga memberikan banyak manfaat, yaitu sebagai sarana untuk melepas stres sambil menikmati pemandangan yang indah dan udara berkualitas di ruang terbuka. Yang keempat, mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Kebutuhan pangan seperti sayur dan buah bisa kamu sediakan di rumah dari hasil urban farming tersebut. Dalam hal ini juga, kita turut berperan membantu menstabilkan harga di pasaran karena permintaan akan cenderung menurun. Selain itu, kamu bisa mengurangi pengeluaran biaya akan kebutuhan pangan dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir, menekan global warming. Zaman sekarang ini memang maraknya penerbangan hutan secara liar dan pengalihan lahan potensial menjadi kawasan properti, yang dimana jika dilakukan terus-menerus tanpa adanya pembatasan akan membuat bumi ini semakin panas. Dan salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu menekan global warming adalah menerapkan urban farming di rumah. Dengan berperan di dalamnya, kita turut aktif menjaga bumi ini tetap seimbang. Dampak negatif urban farming. Jika dilakukan dengan sistem yang kurang maksimal dan efektif, urban farming dapat menyebabkan yang pertama, meningkatnya polusi udara, suara, banjir, dan pemborosan air. Yang kedua, lemahnya ketersediaan modal para penggiat urban farming. Yang ketiga, area perkebunan dapat menjadikan tempat berkembangnya nyamuk dan dapat menyebarkan penyakit malaria. Tanaman yang cocok untuk teknik urban farming, misalnya sayuran hijau seperti sawi, kangkung, bayam, dan pakcoy. Tanaman rempah seperti jahe dan serai. Umbi-umbian seperti singkong dan ketela. Buah-buahan juga bisa seperti cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.